Dia setelah acara selamatan kirim doa ini, dia akan kembali ke Kali Gandong untuk mancing lagi. Ya, hal itu yang ditentang oleh sebenarnya Si Udin dan warga di situ. Dan di situ juga ada kuburan yang sangat angker sekali, dan ada pohon bambu yang dikenal juga sangat angker. Dia bertemu oleh penunggu sungai tersebut yang dinamakan Onggoinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh sobat ruang malam. Malam ini saya ingin mengucapkan lebih dahulu kepada seluruh sobat ruang malam selamat tahun baru. Semoga kita semua di tahun yang baru ini selalu mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sobat ruang malam yang selama ini telah mendukung channel kami, sehingga kami bisa lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik. Dan kami perlu dukungan dari teman-teman selalu, karena kami ingin mendonasikan hasil dari karya kami ini bagi yatim piatu dan kaum papa yang membutuhkan. Dan bagi yang belum mendukung channel kami inginkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Dan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah legenda dari Pulau Jawa tentang hantu sungai atau yang disebut Onggoinggi. Cerita ini berawal dari sobat ruang malam yang menceritakan kisah ini yang kita sebut bernama Udin. Dan Udin ini berada di sebuah kota, yaitu di kota Madiun, yang peristiwa ini terjadi di Sungai Madiun yang bertemu dengan Sungai Gandong dari Magetan. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang Sungai Madiun yang bertemu dengan Sungai Gandong ini, atau yang kita sebut, atau orang Madiun menyebutnya Sungai Gandong. Pada Sungai Gandong ini yang nantinya teman Udin ini mengalami peristiwa yang mengerikan ini adalah disebut Sungai Tempuran, yang intinya kalau orang Jawa menyebut di situ banyak energi-energi baik itu positif dan negatif yang bertemu di situ, yang menimbulkan energi yang sangat besar di dunia metafisik. Selain itu, Sungai Gandong tempat teman Udin nanti ini diceritakan ini, tempatnya adalah sangat angker sekali, karena di situ ada pohon bambu yang konon ceritanya orang-orang di sekitar situ sering melihat ular yang sangat besar sekali, yang pernah dilihat warga setempat ini. Ekornya ini yang dari atas dan kepalanya ini menuju ke bawah ini minum air sungai di Gandong tersebut. Selain itu, di seberang sungai dari Sungai Gandong ini terdapat pemakaman umum yang juga dikenal sangat angker sekali. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 1998 yang lalu. Udin menceritakan bahwa sebut saja namanya Amir. Jadi Amir pada waktu itu bersama Udin ini memang ada
hobi yang sama, yaitu hobi memancing. Pada hari itu Udin dan Amir ini memang ada niat hari itu untuk pergi memancing. Pada waktu itu masih pukul 10 pagi dan mereka ini seperti biasa, mereka bersiap-siap menyediakan pakan dan menyediakan alat-alat pancing, dan mereka bersiap-siap menuju Kali Gandong yang letaknya ini tidak jauh dari rumah mereka. Sebelum mereka ini menuju ke Kali Gandong, di Kali Gandong itu terdapat jembatan yang mengarah ke arah kota Nguranggaring. Nah, jembatan itu juga terkenal sangat angker sekali karena banyak orang-orang yang kecelakaan di situ dan banyak yang meninggal dunia. Di dekat jembatan itu terdapat warung kecil yang kita sebut saja pemiliknya ini namanya Ibu Diah. Pada saat Udin dan Amir ini pergi memancing, keduanya ini selalu mampir dulu ke warung Bu Diah ini. Pada saat mereka ini ngopi, Bu Diah ini berkata kepada mereka berdua, "Isu-isu ngene kok wis arep do mancing apa ora do kerja to?" Dan mereka mengatakan bahwa hari itu mereka ini tidak bekerja karena tidak ada borongan pasir. Karena mereka berdua ini pekerjaannya adalah mencari pasir di sungai yang nanti dijual ke toko-toko bangunan. Dan itu sudah kegiatan rutin mereka sehari-hari. Tetapi setelah mereka ini bekerja selesai, mereka biasanya memancing. Dan pada waktu itu Amir ini mengatakan kepada Bu Diah, "Bu, dongakno aku nanti hari ini oleh bulus." Artinya sebuah binatang yang mirip kura-kura, kalau orang Jawa itu namanya bulus. Dan memang di Kali Gandong itu banyak sekali bulus-bulus di situ, tetapi biasanya sangat sulit untuk dipancing. Dan tempat yang biasanya banyak bulus itu memang di Kota Madiun ini atau umumnya di Pulau Jawa ini, apabila ada sungai yang terdapat bulusnya, biasanya ini dikenal sangat angker sekali dan banyak penunggunya, karena biasanya bulus-bulus itu ada yang dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Singkat cerita, setelah mereka ngobrol-ngobrol ke warung Bu Diah ini berpesan kepada si Amir, si Udin ini, "Nek mancing kok lek oleh akeh ya ndang diwisi wae, mergo nggone tempat sing rodok angker." Jadi intinya kalau kita bahasa Indonesia kan, Ibu Diah ini mewanti-wanti mereka, kalau sudah mendapatkan sesuatu yang banyak dari Kali Gandong, mereka ini sebaiknya harus segera pulang saja. Setelah Ibu Diah berkata seperti itu, singkat cerita mereka ini akhirnya pergi memancing. Ketika mereka memancing, di awal mereka ini memancing di sungai itu sekitar pukul 11 siang. Mereka setelah dari warung mereka menuju sungai, mereka baru mulai memancing. Dan di situ mereka ini tidak ada sesuatu hal yang ganjil yang membuat mereka ini aneh atau ketakutan. Dan pada waktu mereka datang ini, di situ masih banyak orang juga yang memancing. Ada yang di dekat mereka, ada yang di sebelah dari sungai tersebut. Dan ketika waktu mereka pertama memancing ini, mereka ini sampai pukul 3 sore mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Artinya si Udin ini yang memancing ikan dan si Amir ini yang ingin mendapatkan bulus yang terkenal di Kali Gandong itu, si Amir ini dan si Udin ini belum mendapatkan hasil.
sampai waktu ini mulai mendekati pukul 4 sore. Dan pada waktu itu banyak orang-orang di situ yang sudah mulai pergi atau pulang dari mereka memancing, karena kebanyakan dari mereka juga tidak mendapatkan hasil di situ. Tetapi sebaliknya, ketika waktu ini sudah menunjukkan hampir maghrib, jadi hampir 4:30, si Udin ini pun belum mendapatkan hasil apapun, tetapi tidak dengan si Amir. Pada waktu itu si Amir ini pada waktu hampir maghrib ini, dia ini kaya, dia apa yang dia inginkan itu dia dapatkan. Pada waktu itu dia ini kalau tidak keliru, dia ini mendapatkan seekor bulus yang sangat besar sekali. Dan ketika itu harusnya ini bulus yang besar sulit untuk ditarik, diangkat ke daratan. Tetapi pada saat itu Amir ini dengan mudah dia mendapatkan bulus sampai sekitar hampir jam 5:30. Amir ini mendapatkan lebih dari 7 bulus di situ. Dan ini yang sebenarnya dirasakan Udin ini adalah hal yang sangat ganjil, tetapi tidak dengan Amir, karena dia mendapatkan hasil yang banyak, dia ini semakin bernafsu. Dan pada waktu itu hari sudah maghrib. Akhirnya si Udin mengatakan kepada si Amir ini, ayo Mir, ayo mulih dhisik, ayo mulih sesuk maneh. Toh awakmu wis oleh akeh, awakmu sudah mendapatkan banyak sekali. Ada 7 bulus yang sudah didapatkan Amir. Ada yang besar, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil. Dan pada hari itu di kampung mereka ini kebetulan ada selamatan orang yang meninggal. Jadi mereka juga berjanji setelah Isya ini mereka bertemu lagi ke tempat tetangganya untuk mengadakan selamatan bagi kirim doa bagi orang yang meninggal. Dan akhirnya mereka ini pulang jam 7 malam habis Isya. Mereka ini bertemu lagi di tempat tetangganya yang pada waktu itu ada hajatan kirim doa untuk keluarga yang meninggal. Dari situ si Amir ini bercerita kepada tetangga-tetangganya, orang yang di situ yang mengadakan selamatan sebelum mereka ini mengadakan selamatan. Si Amir ini bercerita bahwa dia dapat 7 bulus di Kalinggandong, dan membuat pada waktu itu orang ini ramai. Mereka sangat kagum dan bangga. Hari apa ini kok si Amir ini intinya mendapat keberuntungan. Tetapi setelah mereka ini singkat cerita ikut di dalam acara itu, dan acara itu selesai, dan mereka membicarakan lagi pada waktu pulang hampir pulang untuk selesai acara ini, si Amir berkata bahwa dia setelah acara selamatan kirim doa ini, dia akan kembali ke Kalinggandong untuk mancing lagi. Ya, hal itu yang ditentang oleh sebenarnya si Udin dan warga di situ, dan si Udin ini mengingatkan bahwa kenapa tidak besok saja, karena hari ini dia sudah dapat banyak, dan ini sudah malam hari, dan di situ terkenal sangat angker, banyak sekali korban-korban dari orang-orang yang tenggelam itu selalu ditemukan di tempat mereka mancing itu, karena di situ memang tempat pertemuan antara Kalinggandong yang berasal dari Magetan dan Kali Bengawan Madiun. Dan di situ juga ada kuburan yang sangat angker sekali, dan ada pohon bambu yang dikenal juga sangat angker. Tetapi si Amir ini berkata bahwa hari ini harinya, dia hari ini sangat beruntung, dan dia tidak mau hari ini keberuntungannya ini hilang begitu saja. Dia ingin mendapatkan bulus yang lebih banyak lagi.
Akhirnya si Udin dan warga ini tidak bisa mencegah, dan berangkatlah si Amir ini kembali ke tempat dia semula. Dan dia sendiri tidak ada teman. Ketika esok paginya, barulah ada berita bahwa si Amir ini belum pulang ke rumah. Dan pada waktu itu si Udin dan warga setempat itu sudah mulai merasa tidak enak. Akhirnya mereka mendatangi tempat si Amir ini mancing bulus di situ bersama Udin kemarin. Dan di situ tidak ada. Si Amir ini alat pancingnya ada di situ. Dan tetapi si Amir ini tidak ada di situ. Dan ini membuat keluarga dari si Amir ini sangat khawatir. Akhirnya dicarilah Amir pada waktu itu oleh warga setempat dan didatangkan seorang paranormal yang biasanya mencari orang yang disinyalir tenggelam. Dan pada waktu itu si paranormal ini mulai bekerja dan mulai berkomunikasi dengan makhluk gaib yang berada di sungai tersebut. Dan di situ si paranormal ini mengatakan bahwa dia bertemu oleh penunggu sungai tersebut yang dinamakan Onggoinggi. Dan pada waktu banyak warga yang mencari, si paranormal ini dan si Udin, temannya Amir ini, dia melihat di dekat sungai tersebut, tempat si Amir ini diketemukan alat-alat pancingnya. Di situ ada sebuah kepala yang ada banyak rambut yang menebar di pinggir-pinggir sungai tersebut. Tetapi hanya mereka berdua yang melihat. Dan si paranormal ini mengatakan bahwa memang si Onggoinggi ini atau hantu penunggu air sungai itu ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Dan benar saja bahwa karena keserakahan si Amir yang ingin bernafsu mencari bulus di situ, yang ternyata ada salah satu bulus di situ yang besar yang pertama kali didapatkan oleh si Amir tersebut. Ternyata itu adalah ingon-ingon atau memang dipelihara oleh penunggu hantu sungai tersebut. Dan pada waktu itu kena pancing si Amir. Dan akhirnya si hantu Onggoinggi itu seperti melulu memberikan terus bulus-bulus tersebut agar si Amir ini bernafsu dan kembali lagi malam harinya. Dan pada waktu malam hari itulah si Amir ini kena jerat oleh bisikan hantu Onggoinggi dan dia akhirnya tenggelam di sungai tersebut. Dari situ akhirnya si paranormal ini meminta keluarga dari Amir ini untuk menyediakan bebek atau angsa yang ingin dimasukkan ke dalam sungai tersebut, dan di situ nanti putaran angsa tersebut yang nantinya 1 atau 2 jam kemudian, menurut paranormal ini karena sudah berkomunikasi dan minta maaf kepada hantu penunggu supaya jasad dari si Amir ini segera ditemukan dan bisa dipulangkan ke rumahnya. Ini disetujui oleh makhluk tersebut. Dan benar saja setelah dipenuhi syarat mereka tentang angsa tersebut, akhirnya 2 jam kemudian jenazah si Amir ini muncul dari dalam sungai Gandong tersebut. Dan akhirnya jenazah ini diketemukan, dan warga desa tersebut secara umum dan secara khususnya keluarga dari si Amir itu akhirnya mengadakan selamatan di sungai tersebut.
untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluk yang berada di situ yang sudah merasa terganggu oleh kesalahan si Amir ini. Dari sini si Udin ini mengakhiri ceritanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari hal ini, bahwa alam ini sudah memberikan segalanya buat kita, dan alangkah baiknya kita ini juga tidak hanya mengambil apa-apa yang dari alam, tapi juga merawat sebagai terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan alam ini untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.